ada satu sosok yang kemudian ngasih saya clue tentang kira-kira penyebab kematian korbannya tuh apa. Di mana mereka yang ada di dimensi lain berusaha komunikasi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Salah satu tantangan yang sering saya dapat sebagai dokter forensik itu misalkan keterangan TKP-nya nyaris nggak bisa saya gunakan untuk jadi petunjuk mengenai ke arah mana sih sebab kematian korban ini. Misalkan waktu ada kasus di mana satu-satunya saksi yang ada di TKP itu saksi yang berpotensi jadi tersangka. Tapi pernah ada satu kejadian itu di mana secara nggak terduga ada satu sosok yang kemudian ngasih saya clue tentang kira-kira penyebab kematian korbannya tuh apa. Cerita ini berawal dari penemuan jenazah seorang perempuan yang meninggal dunia di sebuah hotel. Awal kejadian katanya perempuan ini itu menginap di hotel itu dalam rangka staycation bersama teman cowoknya yang sebenarnya sih bukan pacarnya. Jadi mereka berdua tuh kenal dari media sosial dan mereka tuh status hubungannya sebagai FWB, Friends with Benefits. Jadi ya intim seperti suami istri, tapi nggak ada hubungan pacaran apalagi pernikahan. Cuman buat senang-senang aja gitu. Ya mereka berdua ini sebenarnya sudah punya pasangan masing-masing. Bahkan si laki-laki ini tuh berencana akan melamar si pacar resminya itu di tahun yang sama. Ya tapi namanya kejadian ya kan kita nggak pernah ada yang tahu. Pada saat mereka berdua ini sedang nginep di hotel, ya sedang having fun lah. Tiba-tiba si perempuan ini kejam-kejam. Nah si laki-lakinya ini saking kaget dan takutnya melihat si perempuan yang katanya itu waktu kejam itu matanya sampai cuma kelihatan putihnya. Terus udah gak sadar. Suara nafasnya tuh kayak suara ngorok. Dia tuh benar-benar cuma bisa diem dan ngeliatin si perempuan ini aja. Sampai makin lama gerakan kejamnya si perempuan ini makin lemah dan nafasnya tuh mulai satu-satu. Dan saat itu si laki-laki ini baru lari keluar kamar buat nyari pertolongan. Dia minta tolong ada satu petugas hotel buat membantu untuk membawa si perempuan ini ke rumah sakit terdekat. Nah tapi waktu sampai di rumah sakit di IGD, dokter menyatakan bahwa perempuan ini sudah meninggal dunia. Setelah tahu kronologisnya, akhirnya dipanggilkan polisi, dan polisi melakukan olah TKP dan juga mengambil keterangan dari saksi-saksi mata yang ada di situ. Nah ini agak susah juga karena satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu kan cuma si laki-laki ini. Dia ini ya bisa dianggap saksi yang berpotensi jadi tersangka. Nah, waktu polisi melakukan olah TKP, yang mereka temukan di kamar hotelnya itu ada minuman keras dan juga ada alat kontrasepsi, tapi nggak ada obat-obatan yang mencurigakan. Ya memang si laki-lakinya ngaku mereka cuma minum-minum aja. Nah, waktu keluarganya si perempuan ini dipanggil oleh polisi untuk datang ke rumah sakit, kan saya melakukan wawancara untuk ketemu sama saya. Saya tanya apakah si perempuan ini, korban ini ada riwayat epilepsi atau penyakit saraf lainnya. Keluarganya nyangkal. Enggak kok, anak kami tuh gak pernah ada riwayat epilepsi. Sakit saraf juga enggak. Sakit yang berat gak ada sama sekali. Bahkan anak kami itu sehat sekali loh. Itu sangat memperhatikan bentuk tubuhnya.
dia olahraga, makan makanan yang juga bergizi, terus juga dia itu ya juga minum suplemen lah untuk menunjang kesehatan tubuhnya ini. Dan waktu saya wawancara, orang tuanya ini menganggap bahwa laki-laki inilah yang nggak benar. Pasti laki-laki ini tuh bertanggung jawab atas kematian anak kami, katanya gitu. Ya saya ngomong ke keluarganya kalau ya saya akan berusaha semaksimal mungkin agar korban mendapat keadilan. Waktu saya mulai periksa korban, keadaannya yang waktu saya terima itu korban ada di kantong jenazah. Waktu saya buka itu korban nggak pakai pakaian, hanya diselimuti kayak selimut flanel dengan ada logo rumah sakit tempat korban itu sebelumnya dicoba untuk ditolong. Dan di sebelah tubuhnya korban itu ada tas tangan. Ya seperti biasa saya melakukan pemeriksaan dulu terhadap tubuhnya korban. Tapi waktu saya periksa, saya nggak menemukan ada luka-luka. Dan satu-satunya luka yang saya dapat di tubuh korban itu luka robek di lidahnya. Jadi lidahnya korban itu dalam keadaan tergigit dan hampir putus. Ya sepertinya misalkan korban saat itu memang kejang, itu ya korban tanpa sadar menggigit lidahnya sampai hampir putus. Tapi yang saya lihat misalkan tanda-tanda ada penganiayaan yang mengarah ke tindak pidana, itu nggak ada. Nah, selagi saya memeriksa tubuhnya korban, kan tas tangannya korban tadi saya taruh di meja sebelah. Nah, waktu itu dari sudut mata saya melihat kok ada kayak bayangan itu deketin tasnya korban. Tapi waktu saya nengok gini, nggak kelihatan ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dan itu kejadiannya berulang 2-3 kali. Misalkan saya lagi meriksa tubuh korbannya, tiba-tiba bayangannya itu ngedeketin tasnya korban lagi. Saya lihat gini, nggak ada apa-apa. Saya ngiranya ya waktu itu mungkin saya salah lihat aja kali. Tapi waktu saya hampir selesai memeriksa badannya korban, tiba-tiba saya dengar suara aneh dari tasnya korban. Suaranya itu, kalau kita bayangkan misalkan kita punya permen nih. Permennya itu di satu botol plastik, itu kayak botol plastiknya tuh lagi digoncang-goncang gitu. Suaranya kurang lebih kayak gitu. Dan itu bukan cuma saya yang dengar. Teman satu tim saya juga dengar. Ya waktu kita lihat-lihatan aja itu. Terus akhirnya ya kita sudah biasa sih yang hadapin hal-hal semacam itu. Di mana mereka yang ada di dimensi lain berusaha komunikasi. Ya saya cuma ngomong, yuk kita cepetin aja pemeriksaannya. Mungkin si korbannya sudah nggak sabar pengen pulang ke keluarganya. Setelah kita selesai meriksa badan korban, kita mulai memeriksa properti, yaitu tasnya korban. Waktu kita buka, yang saya lihat ingat banget di dalam tasnya itu ada satu dompet kosmetik. Isinya ada alat kontrasepsi, kosmetik, sama ada pil KB. Kemudian ada satu botol plastik, warnanya tuh putih abu-abu, ada tulisannya ginseng, dan ada nama obat yang saya tahu obat ini tuh obat diet. Tapi ini obat diet yang sudah lama ditarik dari peredaran. Karena obat ini tuh ngandung zat berbahaya yang namanya siproheptadin. Jadi siproheptadin ini efeknya tuh meningkatkan nafsu makan. Jadi ini obat diet yang bertujuan untuk menaikkan berat badan ya. Nah, seberbahaya apa sih siproheptadin itu? Kalau saya kasih ilustrasi, misalkan ada orang minum obat itu, dia tuh kayak bom waktu aja, yang sewaktu-waktu bisa meledak. Jadi pemicu yang kecil, yang sepele, yang biasanya buat orang lain itu nggak membahayakan, kayak misalkan kepala kebentur, kelelahan, stres,
itu bisa memicu kejang yang fatal, bahkan bisa sampai meninggal. Nah, saya langsung laporin lah temuan saya ini ke polisi, ke penyidiknya saat itu. Saya bilang, misalkan memang ada keterangan bahwa korban kejang dan tidak ada riwayat penyakit saraf sebelumnya, ini bisa jadi salah satu pemicunya. Karena obat ini mengandung satu agen ya, satu zat aktif berbahaya yang bisa memicu kejang. Dan polisi waktu itu memeriksa handphonenya korban, dan di situ memang ada aplikasi toko online yang mengonfirmasi korban ini sudah hampir setengah bulan itu mengkonsumsi obat diet ini. Dan waktu saya melakukan otopsi, saya ngambil sampel dari darahnya korban, dari kencingnya korban, dari urinnya, dan juga beberapa jaringan tubuhnya korban untuk saya kirim ke lab toksikologi. Setelah saya mendapat jawaban dari lab toksikologi, ya memang di tubuhnya korban memang ada zat itu. Dan memang ya satu-satunya penjelasan bagaimana korban bisa tiba-tiba kejang sampai fatal sampai akhirnya meninggal, ya memang satu-satunya penyebab di situ yang ditemukan karena korban konsumsi obat diet ini. Obat diet yang dibeli secara sembarangan dan nggak diperkirakan efeknya bisa separah itu. Dari kasus ini ya saya bisa melihat ya, kalau kadang-kadang misalkan manusia itu lagi terlena, lagi nggak berpikiran yang lain saat lagi senang-senang, itu seringkali manusia itu lupa bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Misalkan dari perselingkuhan atau hubungan bebas, kan ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Dan selanjutnya, saya serahkan ke kalian. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.